Dan masuklah kita pada acara inti pada malam hari ini, yaitu tausiah ataupun ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz kita, Bapak Kiai Haji Abdul Halim Mahalli, dan kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para alim ulama, masyayikh, para datuk, tuan guru semua, ada beberapa hal akan saya sampaikan. Yang pertama, salam silaturahim dari saya, dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Yang kedua, judulnya ini Tabligh Akbar. Ini yang dari pondok pesantren pasti tahu. Tabligh Akbar itu berarti menyampaikan yang besar. Nah, saya tidak tahu di sini ini karena tidak disebutkan tadi sampai jam berapa. Saya kalau seminar itu biasanya memang 3 jam. Tapi kalau pengajian tidak sampai dia. Lebih ya, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Terus panitianya membating jauh-jauh cuma 10 menit kan betul. Karena ada orang yang suka lama, ada yang suka sebentar, tergantung keperluan dan kepentingan. Waktunya panjang, ya tidak punya pekerjaan yang sedang harus selesai, sholatnya pakai wirid dan lain-lain. Ketika singkat kayak tadi kami jamaah maghrib di rumah karena habis urut, jadi ya langsung Abdul Fa'lam annahu la ilaha langsung. Itu yang sebentar. Diajak sholat jamaah di sini, saya terlanjur jamaah takdim isya-nya. Karena musafir dari kota Pekanbaru. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pertama tadi salam silaturahim. Yang kedua akan saya sampaikan, saya tidak ceramah, ini supaya tidak keliru. Saya hanya bertukar cerita, bertukar kisah. Yang ketiga, Bapak dan Ibu para buya, saya tidak bisa melucu, jarang melucu. Ya mungkin tidak sengaja bisa juga lucu, tapi saya memang secara pribadi tidak terbiasa melucu. Karena sekarang ini kondisi kita ini sudah lucu. Saya jauh-jauh pakai masker, ternyata sampai di sini jarang orang pakai. Berarti di sini tidak perlu namanya vaksin COVID-19 karena sudah hebat dan sakti mandraguna. Betul Bapak dan Ibu? Saya sudah vaksin Pak Buya Lubis sebenarnya. 13 Januari 2021 Presiden, 14-nya itu Gubernur, Wakil Gubernur, kemudian Danrem, kemudian saya di Provinsi Riau. Dan 14 hari kemudian, 2 minggu kemudian vaksin yang kedua. Sudah selesai. Kenapa saya bilang banyak dunia yang lucu di sekitar Bapak dan Ibu dan juga lainnya? Ya saya sudah vaksin, saya ke Jakarta, saya ke Jogja, masih tetap harus rapid test antigen. Menjaga jarak 3 meter kalau perlu di ruang check-in bandara. Tapi di dalam pesawat duduk 2 jam berdempetan. Nah ini kan lucu. Yang cuman check-in, ngecek apa tuh, mengeluarkan boarding pass untuk bisa naik pesawat, itu kan hanya sebentar 5 menit, tapi disuruh menjaga jarak sampai 1-2 di dalam pesawat. Ini mohon izin, saya duduk berdempetan itu sampai 1 jam 25 menit kalau terbang Pekanbaru Jakarta. Jadi saya protes sama pramugari, saya bilang Mbak atau Bu, Mbak lah saya bilang, kok seperti ini, saya bilang, kenapa tidak pakai jarak? Jawabannya sederhana dan saya memaklumi, maaf Pak, penumpangnya penuh, kata dia. Negeri ini ternyata banyak yang lucu. Sehingga kalau saya tidak bisa melucu, ya mohon izin, karena ibu-ibu sudah mengalami kelucuan sendiri-sendiri sebenarnya. Ya kan? Bapak dan Ibu yang saya muliakan para masyayikh, selanjutnya mari sama-sama kita bersyukur dan mensyukuri bahwa saya, Bapak dan Ibu sampai detik ini masih diberikan 2 nikmat penting. Pertama nikmat hidup, yang kedua nikmat sehat. Yang datang ke sini jangan salah, ini adalah manusia pilihan, betul? Banyak yang ingin hadir di acara ini, sehat batinnya, tapi fisiknya mungkin dia masuk angin, dia
dia sedang sakit kepala sehingga tidak bisa tapi batinnya sehat. Nah yang hadir ini berarti sehat zahir dan sehat alhamdulillah. Ini yang harus kita syukuri. Kemudian yang bisa kumpul-kumpul seperti ini Bapak dan Ibu tidak banyak di tempat lain. Saya ke Thailand dulu meresmikan organisasi Muhammadiyah Asia Tenggara. Saya orang NU tapi meresmikan organisasi Muhammad karena Islam ini saling ta'awan, saling bekerjasama. NU Muhammadiyah seperti selain Muhammadiyah juga saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita semua bersaudara. Di sana orang ingin seperti Bapak dan Ibu ini, tetapi tidak bisa karena para pemuda sedang sibuk lari ke hutan menyiapkan perang gerilya melawan kejahatan tentara pemerintah Thailand yang tidak baik terhadap umat Islam di Thailand Selatan. Di Jakarta Bapak dan Ibu, mohon izin, saya pernah beberapa tahun saya dosen di 4 universitas sebelum pindah ke Riau karena ngurusin bansos untuk rakyat kurang mampu. Banyak orang di jam yang sama ini masih di bawah kolong jembatan, pingin ngaji seperti Bapak dan Ibu, tapi kesulitan ekonomi membuat mereka tidak bisa. Bersyukurlah tadi Bapak dan Ibu bisa hadir di sini difasilitasi panitia dan pihak desa. Alhamdulillah seperti itu. Makanya supaya kita termasuk bersyukur, nanti akan ditambah nikmatnya dalam surat Ibrahim ayat 7 tadi. Mohon izin saya bacakan ulang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur akan ditambah. Nah, ini karena takut ya dengan firman Allah. Jadi orang yang masih bergetar mendengar firman Allah diucapkan berarti termasuk orang yang baik, tapi jangan sampai jatuh teman. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ini minumnya juga susah nih. Nanti kalau saya minum dikira haus pula kan. Para masyayikh saya muliakan, tapi sekali lagi mohon izin, saya tidak ahli ceramah. Saya hanya bertukar cerita. Jadi yang ahli ceramah itu Buya, itu ibu saya. Saya punya ibu, mohon doanya sudah usia 80 tahun. Alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Tapi masih 1 jam kuat berdiri ceramah sampai hari ini di 21 Majelis Taklim Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Saya tadi mau duduk, tapi setiap kali duduk saya ingat 2 orang. Pertama Syekh saya dari Al-Azhar Kairo, itu 70 tahun pakai tongkat ngajar. Kami pernah bilang, ya Syekh, duduklah, jenengan sudah tua. Apa kata beliau? La, tidak mau. Fa inna hadhihi amanah. Ini adalah amanah saya mengajar. Jika setiap saya mau duduk, saya melihat kenangan wajah beliau, saya tidak jadi. Jadi mohon izin Pak Kades, terima kasih disiapkan ini karena memang saya jarang duduk Pak, kecuali saya sakit. Kedua, saya ingat ibu saya sendiri. Kecuali beliau 1 jam minimal selama 43 tahun di mimbar. Seperti itu. Jadi mohon izin saya tidak pakai kursi. Di rumah pun kebetulan saya bilang sama Pak Kades, saya tidak punya kursi di gubuk saya. Jadi kalau gubernur datang ya duduknya begini nih sama. Paling ya 15 menit sekali kakinya pindah kanan pindah kiri karena datang semut kan. Entah. Jadi jenderal bintang 1 ke rumah saya, ke gubuk saya itu duduknya sama dengan ibu-ibu semuanya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya akan menyampaikan yang besar-besar dulu. Pertama, saya anggap besar karena nanti dianggap keliru. Terima kasih Pak Ketua. Nama ini sudah benar. Ahmad itu jarang ada yang tahu, sehingga saya menganggap orang desa Ujung Patu 4 orang sakti-sakti semua. Kok bisa tahu saya punya nama tambahan Ahmad? Karena nama saya Abdul Halim Mahali, ditambahi guru saya dari alumni Pondok Pesantren Termas Pacitan Jawa Timur. Guru zikir saya menambahkan 2011 dengan nama Ahmad. Jadi sudah benar, walaupun tidak tertulis di KTP. Kalau gelar Buya-Buya, saya sengaja melarang. Kemarin ada yang minta gelar, saya tidak mau karena takut nanti tersalah sebut. Dulu jadi kalau saya pengajian sama bupati itu sampai bupatinya itu nggak enak karena MC itu MC terbaik kabupaten.
Jadi gelar saya ada namanya MPIR, Master of Politics and International Relations, Master S2 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional. Walaupun saya tidak pernah berpartai sampai hari ini, sarjananya ilmu politik, tapi tidak pernah saya belajar itu supaya tidak dipolitiki orang itu saja. Jadi nganggur S2 saya. Nah itu bacanya MPIR, banyak MC membacanya empir. Nah bupatinya yang kerepotan kemudian meralat karena bupatinya kenal baik sama saya. Izin Pak Dokter, MC saya keliru katanya seperti itu. Nah saya Bu, kalau gelar itu panjang, Tul Halim Mahali ya, untung nggak pakai gelar, jadi kan nggak ganggu ini ya. Dia BALC LLB Hons MANPIR. Nah LLB Hons itu banyak orang keliru. double LLB AB. LLB itu artinya longor-longor bolot. Tapi kata orang Eropa namanya Law Legal Bachelor, sarjana ilmu hukum, gelar dari kawasan Eropa. Makanya saya jarang pakai supaya orang tidak salah tafsir. Nanti pasang LLB, ibu batin, wah berarti ini longor-longor bolot nih orang kan gitu. Jadi ya sudah, ibu saya memberikan nama ya Abdul Halim Mahali, jadi tidak ada gelar dari itu. Karena saya lihat banyak kawan saya di sana jauh bergelar profesor, doktor, kaburator, bocor misalnya, tapi tidak punya pengabdian apa-apa untuk masyarakat. La yanfa' linnas, kurang banyak manfaat untuk Jadi gelar tidak penting. Yang penting Bapak Ibu manfaat pertama diri sendiri, keluarga, anak-anak, masyarakat sekitar dan seterusnya. Itu yang jauh lebih penting. Jadi soal nama tadi tidak masalah. Soal kenalan Pak Kepala Desa sudah saya sampaikan. Saya sering ke Sumut, tapi 2007 saya ngajar S2 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dosen tamu di Kota Medan. Saya biasa nginap di Hotel Antares. Dari Jakarta saya terbang ke Kuala Lumpur 7 hari, ke Sumatera Medan 3 hari, baru balik Jakarta. 2010 saya pulang kampung ke Provinsi Riau karena ibu saya sudah sepuh, jadi saya berbuat kewajiban untuk menjaganya. Jadi Bapak dan Ibu, termasuk hal besar mau saya sampaikan. Pertama, hormatilah orang tua, ayah dan ibu, terutama adalah ibu. Saya juga berusaha, bukan berarti sudah baik. Kemanapun yang ibu saya minta sampai hari ini pasti saya tunaikan sampai dia tidak punya pengharapan lagi. Saya tanya, ibu mau kemana di usia 80 tahun di Indonesia? Sudah nggak pengen, ibu pengen fokus ngurus masjid taklim saja. Yang terakhir itu pengen silaturahim ke ibu-nyai pondok-pondok pesantren di Pulau Jawa yang dulu ada teman-temannya sedalam satu kamar di Tebu Ireng. Sudah saya lakukan. Jadi ibu saya itu hebatnya ingat, orangnya ingat Bu, nggak lupa. Dari Kairo karena dia bilang, saya ingin melihat kitabnya Imam atau makamnya Imam Syafi'i. Karena ibu ngaji kitabnya Imam Syafi'i, cuman belum pernah ziarah makam. Baik, dari Mekah saya belikan tiket baru Kairo. Ya balik saya cuma ngomong sekali, Bu, kalau ada waktu mungkin ke Turki. Tahun depan ditagih bener. Ibu niat sinetron dan sejarah. Turki itu negara Islam terbesar terakhir dunia, Turki Utsmani. Kepingin ke sana, baik Bu, 7 hari saja karena saya juga ada pekerjaan. Saya antar ngelewatin Kairo, ngelewatin Irak. Nah saat itu ini berkah ya. Saya kurang uang 15 juta Bapak dan Ibu. Dan saya sudah bersiap untuk ngutang sama teman. Pasti dikasih kalau saya kan gitu. Istri saya bilang malam, Kak, Adik tidak usah ikut. Kenapa? Itu kurang uang, nggak apa-apa, nanti kakak pinjamkan. Saya manggil dia adik kalau istri saya. Kesepakatnya tidak ikut. Ya, dari Kota Pekanbaru saya pulang ke Kabupaten Meranti itu 3 jam lebih Pak, speedboat. Sampai di rumah, salaman menjelang maghrib itu cium tangan, baru kepala saya begini nih, sudah bilang, istrimu diajak ya nemanin ibu. Saya langsung bilang, baik Mak, saya manggilnya Mak, katanya ibu. Dengan catatan berarti batal hutang 15 juta. Dah selesai saya balik. Begitu ibu sudah sampai Kota Pekanbaru, besok mau terbang jam 10, saya ingat ini tahadus binik mah, bercerita kebaikan. Saya ditelepon
telepon ajudan Kapolda. Tetap ditunggu jenderal. Saya sibuk nih, lagi packing besok mau, kami tahu, tolonglah daripada yang saya dimarahin, tolong. Saya datang. Jadi ke rumah Kapolda baru masuk, dia mengeluarkan amplop tipis. Jadi ke Turki, dari jenderal ngantar ibu, ini untuk di jalan. Jadi saya bilang, jangan banyak-banyak buat kebaikan jenderal, nanti susah saya balasnya. Kata beliau, ya sudah, pokoknya masukin kantong, kita bicara negara 2 jam baru boleh pulang. Baik. Diantar oleh seorang berpangkat AKBP Letnan Kolonel, sekarang Kombes Kolonel. Saya nggak sebut nama biar nggak lupa. Selesai kami balik. Saya antarkan kawan saya tadi yang dampingi, pangkatnya AKBP, Kapolres lah kalau di sini ya. Amplop tadi saya keluarkan di setir mobil saya. Jadi setelah berhenti dia di hotelnya mau jemput istrinya, kawan saya nanya, "Mbah," manggil saya Mbah, katanya, "Pak Kapolda tidak hormat sama sampean. Berapa banyak kebaikan sampean membantu Polda Riau untuk menenangkan Kamtipmas dan lain-lain." "Oh, jangan suzon sampean dah. Buka aja itu amplopnya." Dia nanya, "Serius nih?" "Buka." Begitu dibuka berapa? Alhamdulillah $3.000. Berarti hampir 35 juta. Saya butuh hanya 15. Itu barokahnya intinya. Ketika ibu kita minta sesuatu, kita bilang iya. Seperti itu. Saya tidak pernah menolak permintaan ibu saya. Ini cerita untuk saya, mana tahu bapak dan ibu nanti ada manfaatnya untuk menghormati orang tua yang masih ada. Nanti kalau nggak ada percuma nangis di batu. Bagusan ini hal-hal besar, hikmah dan pentingnya kita hormat kepada orang tua. Makanya saya tidak ceramah, saya hanya bercerita.